Halaman berapa? Halaman 12 terkait hadis tentang muflis atau orang yang pailit. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang disebut pailit itu? Jawab para sahabat, orang yang pailit di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya dan zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan harta ini dan menumpahkan darah ini dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Mohon dijelaskan pada kalimat tetapi di samping itu ia telah mencaci ini, menuduh ini, memakan harta ini dan menumpahkan darah ini dan memukul ini. Ini maksudnya gimana? Ya alhamdulillah ya, Nabi tidak menyebut orang yang tidak punya minum itu termasuk yang pailit ya. Nah, ini nggak punya minuman nih. Ya alhamdulillah. Enggak, saya hanya alhamdulillah kalau ya alhamdulillah enggak. Itu maksudnya nanti ada umat Nabi Muhammad yang datang menghadap Allah, yaitu di hari kiamat tentunya. Datang menghadap Allah dengan membawa penuh pahala sholatnya, membawa pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala sedekah dan lain sebagainya, pahala haji umrah dan lain sebagainya. Artinya dia melaksanakan sholat, infak, zakat, sedekah, puasa, itu dia melaksanakan itu. Sehingga dia datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa dan seterusnya, pahala kebaikan. Namun dia juga datang menghadap kepada Allah dengan membawa dosa. Wa ya'ti qad syatama hadza. Dulu ketika hidup di dunia dia suka mencaci maki orang lain, maka dosa mencaci maki orang lain. Selain itu, wa qadzafa hadza. Ketika hidup di dunia dia juga suka memfitnah orang lain, menuduh orang lain. Maka dia akan membawa dosa itu sampai di hadapan Allah. Dan wa akala mala hadza. Dia juga membawa dosa telah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dan wasafaka damahada. Dia juga telah menumpahkan darah orang lain. Telah membunuh orang lain, melukai orang lain. Maka dia akan membawa dosa ini sampai di hadapan Allah. Kemudian dia juga wadoroba hada.
suka memukul, mengintimidasi, menekan orang lain. Kalau orang lain itu tidak manut dengan dirinya, berseberangan dengan dirinya, dia pukul, dia caci maki, dia tumpahkan darahnya, kemudian dia intimidasi ini itu dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang dia aniaya ketika di dunia, dia akan datang mengadu kepada Allah. Maka ada tuh istilah sampai jumpa di pengadilan akhirat. Kan ada pengadilan akhirat itu pengadilan yang seadil-adilnya. Karena hakimnya Allah yang maha adil. Hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa disuap. Maka pengadilan akhirat itulah pengadilan yang seadil-adilnya. Karena hakimnya langsung Allah yang maha adil. Tidak terima suap, tidak terima sogok. Maka nanti orang-orang yang di dunia teraniaya, terdolimi, mereka akan rame-rame datang kepada Allah, mengadu kepada Allah. Ya Allah, dulu fulan itu mencaci saya, memaki saya, mengambil harta saya, menyakiti saya, mengintimidasi saya, mengambil hak saya, memutuskan, menimpakan madarat kepada saya. Matur nuwun. Ya. Nah ini seorang yang alim ya. Al-alimu yakfi bil isyarah. Tadi dengan isyarat begitu saja sudah ya, sudah siap ya, ya. Alhamdulillah. Maka orang-orang yang dulu terzolimi di dunia akan datang mengadu kepada Allah di pengadilan yang paling adil dengan hakim yang maha adil. Ya Allah, dulu fulan menyakiti saya ini, menuduh saya, memfitnah saya, menggibah saya, mengambil harta saya dengan cara yang batil, menumpahkan darah saya, mengintimidasi saya, berbuat kedoliman pada saya. Oleh Allah kemudian pahala sholat, zakat, puasa orang yang menganiaya tadi ya, itu diambil oleh Allah, diberikan kepada yang mengadu. Ternyata belum selesai. Ada lagi orang yang datang mengadu kepada Allah, laporan kepada Allah. Maka kalau masih ada pahalanya diambil lagi, diberikan kepada orang yang dianiaya. Ternyata belum selesai. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi. Setelah habis pahala kebaikan orang yang menganiaya tadi, orang yang zalim tadi, orang yang mengintimidasi tadi, ternyata masih datang orang-orang yang mengadu kepada Allah. Karena mau diambil kebaikannya sudah tidak ada, sudah habis. Maka yang terjadi apa? Faturihat ukhidha min khotoyahum. Allah ambil dosa-dosa orang yang teraniaya, yang terdolimi ketika di dunia. Faturihat alaihi. Kemudian dosa itu oleh Allah ditanggungkan kepada orang yang menganiaya tadi. Wis pahala kebaikannya habis, pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, dan lain sebagainya sudah habis diambil oleh Allah untuk diberi kepada orang yang dia aniaya. Lah kok sekarang dosa orang yang teraniaya diambil oleh Allah, ditanggungkan kepada dirinya, orang yang menganiaya tadi. Maka menjadi pailit
kebaikan tidak punya, malah justru dosa menggunung. Oleh karenanya faturihat finnar, kemudian lempar ke neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, biar kita tidak pailit, maka jangan suka mencaci maki orang lain. Biar kita datang kepada Allah betul-betul dengan pahala sholat dan seterusnya, pahala kebaikan lainnya. Dan pahala kebaikan itu betul-betul bermanfaat, tidak diambil oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang kita aniaya, yang kita maki, yang kita caci. Maka jangan suka memfitnah orang lain, jangan suka menimpakan madarat pada orang lain, jangan suka zalim pada orang lain, jangan suka jahil kepada orang lain, jangan suka mengintimidasi orang lain, jangan suka membuat takut khawatir orang lain, jangan suka mengambil hak orang lain dengan cara batil. Kalau itu dilakukan, niscaya akan menjadi hamba Allah yang pailit, na'udzubillah. Ya, ada lagi.